kasih. Shalom. Terima kasih kita ketemu lagi, kita mau ibadah. Yang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biarlah pengurapan-Mu Tuhan yang mengurapi kami, ambil alih Tuhan seluruh ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk kembali bagi jemaat Tuhan. Kita mengangkat pujian kita lebih dari napasku Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Aku
kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, karena Engkau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi katakan, lebih dari napasku Bapa. Lebih dari napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa. Lebih lagi katakan lebih. Lebih dari napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Lebih dari napas kami, kami meninggikan, kami bersama. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tapi karena kami beroleh kasih-Mu Tuhan yang tak pernah henti-hentinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kasih kami Tuhan.
Kau Tuhan ambil alih Tuhan, kami mau bernyanyi kepada Engkau Tuhan, kami mau bertepuk tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil bagian Tuhan di tempat ini, kami undang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama yang mau siap menyembah Tuhan katakan amin. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan, kami mau terima. Dengan darah yang kudus,
lagi seindahnya pelangi. Indahnya pelangi, secerahnya mentari,
Yes, Tuhan adalah kekuatan bagi kita, amin. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, musik menyembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk bagi jemaat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pujian Tuhan yang begitu menguatkan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan setiap benih-benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat pujian bagi Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu
Dan biarlah jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan. Masih jemaat Tuhan saja, angkat lebih lagi suaramu. Angkat suaramu kepada Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu seluruh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya, dekatlah kasihnya Engkau, hanya Kami serahkan pada hamba-Nya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya, 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 dekatlah kasihmu, kasihmu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur di malam hari yang luar biasa, di mana Engkau hadir buat kami menjadi pribadi yang tak terbatas. Kau membuat semuanya begitu indah dan merancang seluruh perjalanan kehidupan kami, dan Kau memastikan akhir hidup kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema buat kami semua, sehingga semua pribadi yang mendengarkan malam hari ini boleh diberkati oleh pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa pengurapan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, aku pastikan seluruh pikiran, hati dan jiwaku terfokus kepada Kristus, sehingga pemberitaan ini benar-benar oleh karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh mendapat pengertian, pemahaman. Pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang tadi. Ada satu perubahan paradigma, perubahan semangat, perubahan iman, perubahan pengertian yang lebih dalam lagi, pengenalan akan Kristus.
Terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur dan berdoa. Kita bersama katakan amin. Iya, puji Tuhan. Salam semuanya. Ada sukacita? Selalu ada sukacita. Puji Tuhan. Ya. Wow, ini ibadah yang sangat luar biasa. Hari ini, saudara yang kekasih, adalah akhir dari bulan 9. Bulan September segera berlalu malam ini. Besok pagi tanggal 1 ya. 1 Oktober. Wah, jadi inilah ibadah terakhir gereja kita di bulan September. Haleluya. September ceria berlalu sudah. Malam ini jam 12. Yang suka lagu September ceria, selesai lagu itu hari ini. Baik, hari ini saya agak santai saja karena saya akan mengajar saudara tentang hal yang sering sekali kita alami dalam kehidupan. Apa itu? Adalah menyikapi kritikan. Haleluya. Ayo bisa ngomong sama-sama 1, 2, 3. Depan sini ada ya? Oke. Ini kalau mungkin mengganggu gak apa-apa. Tapi lebih terangnya di situ ya. Kalau begini. Oke, siap. Nah, sudah kasih. Next saja langsung. Ya kira-kira seperti ini ya. Analoginya. Nah, saya tulis di sana kritikan itu seperti ini saudara. Kritikan adalah proses analisis ya. Dan evaluasi terhadap sesuatu. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan seseorang. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu artinya kritik yang sesungguhnya. Jadi kalau kita studi kata, ini arti daripada kata kritik. Ya, sekarang Pak Pendeta nggak boleh sembarang lagi khotbah karena seluruhnya ada di Google. Buka di Google itu arti kritik. Kata kritik soalnya saya harus belajar juga tentang ini. Nah, saudara kekasih, kritik itu sebenarnya pada awalnya adalah positif. Karena apa saudara kekasih? Itu adalah proses analisis. Berarti orang bisa mengkritik kita karena dia telah menganalisa dulu apa yang kita kerjakan. Berarti menurut dia kurang bagus, maka dia kritik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mengevaluasi ya. Dievaluasi, wah ternyata hasilnya enggak sesuai apa yang kau ngomong gitu loh. Ya kadang-kadang banyak ngomong tapi ternyata hasilnya enggak sesuai. Nah baru orang kritik kita. Dan ternyata tujuannya itu adalah apa? Untuk meningkatkan sebenarnya. Ya, meningkatkan pemahaman kita atas materi atau pekerjaan atau bidang yang kita sedang geluti sebenarnya untuk meningkatkan, untuk apalagi memperluas pemahaman dan lebih mengapresiasi sebenarnya. Kalau itu sesuatu yang membanggakan kita harus belajar mengapresiasi sehingga ketika orang kritik kita mestinya dalam situasi yang nyaman sebenarnya. Haleluya, haleluya. Nah, jadi itu bertujuan sebenarnya untuk memperbaiki pekerjaan kita, meningkatkan kinerja sebenarnya kritik itu. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata begini, jayalah seorang raja apabila banyak penasehat. Amin saudara, jaya saudara. Makanya gembala-gembala sidang yang tidak mau dikritik biasanya pelayanannya tidak akan begitu maju. Ya. Tapi kalau kita pendeta dikritik, kita mau terbuka ya, kita mau belajar ya. Kalau kita merasa kita lemah ya akui dong. Supaya nanti itu memperbaiki pekerjaan kita. Amin ya. Puji Tuhan ya. Nah, itu saya kira studi kata dari kata kritik ini. Nah, next lagi saudara, ada 2 ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara yang isinya sama. Jadi Amsal menulis kata-kata yang sama di 2 pasal dan ayat yang berbeda. Nah, ya enak sih kalau ada musiknya backsoundnya jadi keren banget gitu. Apalagi padnya agak lebar gitu kan. Terus melodi gitar digit, nggak masalah sih. Supaya kita kerja sama semua kan.
di hal-hal tertentu tiba-tiba drumnya bunyi boom gitu kan ya. Itu biasanya orang udah mulai ngantuk dikit bang gitu. Oke, saudara. Baik, ini dua pasal dan dua ayat yang berbeda tapi menulis kata yang sama. Mari bangkit berdiri kita baca ayat ini bersama-sama ya. Yang pertama adalah Amsal 14 ayat 12. Nanti saudara lihat di Alkitab saudara. Saya akan baca ayat 12, nanti Bapak Ibu baca Amsal yang 16 ayat 25. Ya, jadi kata-katanya sama tapi pasalnya berbeda. Saya baca yang 12 dari pasal 14 ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jemaat Tuhan 3. Iya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tolong cepat lihat apa perbedaan dari kedua ayat ini. Kata apa yang tidak ada? Kata orang. Kalau di sini tidak ditulis kata orang. Kenapa di sini tidak ditulis kata orang? Karena penulis adalah seorang yang sangat berhikmat. Karena di ayat ini sudah dituliskan ada kata orang, jadi di sini nggak perlu ditulis kata orang. Berarti make sure kamu pembaca Amsal, jadi mesti tahu yang dimaksud di sini ada jalan yang disangka, pasti disangka orang dong. Amin saudara? Karena kalau domba memang tujuannya, memang domba itu selalu terjatuh di lubang yang sama. Itu domba itu. Haleluya. Jadi jelas ayat ini ditulis untuk siapa? Untuk siapa? Orang. Siapa orang? Tunjuk diri sendiri. Ya semua. Baik. Oke, puji Tuhan. Dan saya juga hari ini berkhotbah untuk orang. Baik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah tentunya. Shalom buat kita semua. Oke. Next PowerPoint. Ayo menyikapi kritikan. Nah, beberapa prinsip Alkitab yang bisa kita ikuti ketika kita dikritik orang. Ini beberapa hal yang perlu kita pelajarin. Hari ini saya tidak terlalu meluas, tapi saya berharap Anda coba perhatikan. Yang pertama adalah jangan menanggapi kritik dengan amarah. Haleluya. Haleluya. Iya. Karena tadi sudah kita tahu arti kritik tadi kan ya. Ternyata itu membangun sebenarnya ya. Nah, kalau kita dikritik orang, prinsip Alkitab yang pertama jangan menanggapi kritik dengan amarah. Ada ayatnya enggak? Next lagi PowerPoint. Nah, Amsal 15 ayat 1 berkata begini, perhatikan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ketika orang mengkritik kita saudara, kamu pastikan kamu adalah situasi yang sedang hatimu itu harus bisa kau kontrol sepenuhnya, jangan terpancing emosi. Amin saudara. Sebab kalau kita terpancing emosi, tiba-tiba suara kita tidak lembut lagi, jawabannya lebih kasar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berdua jadi cekcok. Pernah lihat orang cekcok? Cek katanya, kita bilang cok, cekcok. Jadi gitu terus. Ya haleluya. Jadi kalau saudara pakein orang lagi ribut, pakein ini deh. Face ini, pakai ini. Itu pasti air mengalir dari sini tuh. Tampung pakai ember. Haleluya. Yang pertama, jangan menanggapi kritik dengan amarah. Ya. Kalau ada yang mengkritik Anda, berpikirlah bahwa Anda itu adalah orang penting. Haleluya. Haleluya. Tolong jawab saya. Kenapa orang dikritik? Pastinya orang yang mengkritik ini ingin supaya orang dikritik itu lebih maju sesungguhnya. Amin ya. Amin ya. Jadi saudara yang kasih di sini kan banyak nih. Yang kerja nih ada yang multimedia, ada yang main musik, ada yang apa nih? Yang tadi yang penari itu, penari latar tamborin ya. Kalau kita sebutkan dulu namanya penari kerajaan sesungguhnya kalian itu ya. Menari di hadapan raja sebenarnya itu tamborin itu. Dan kalau nanti belajar sebenarnya di balik tamborin itu ada sebenarnya kayak tarian peperangan itu ada itu. Ada ayat-ayatnya sebenarnya ya.
Nah seperti itu. Tapi kapan-kapan orang mau mengkritik kita, aduh pinggangnya jangan terlalu tegang dong. Agak lentur sedikit, ya kan? Tapi kita yang merasa sudah keringatan, sudah capek, dikritik begitu, rasanya gimana tuh? Biasanya apa yang keluar dari mulut kita? Udah lu aja yang main tamborin, gitu kan ya? Coba lu, ngeritik doang sih, bukannya lu, gue capek nih. Nah kalau gitu sikap kita, biasanya kita tidak menjadi orang yang terbangun. Amin saudara? WL nih, kenapa sih WL? Kok wajahnya gak senyum gitu? Suara sih bagus, semuanya oke tapi terlalu tegang. Agak luas dong, iya kan? WL udah capek kan? Lu ya cuman kritik doang ya, lu jadi WL. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita tidak akan lebih maju hidup kita. Amin ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi jangan menyikapi kritik dengan amarah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara yang kasih. Sadari bahwa itu adalah kesempatan emas untuk meneladani sikap Kristus. Jadi ketika orang mengkritik kita, itu adalah kesempatan emas. Katakan kesempatan emas. Kesempatan emas, saya pernah sampaikan itu dalam hidup ini ada dua waktu. Yang pertama waktu manusia namanya apa? Kronos. Waktu Tuhan namanya apa? Kairos. Nah ketika orang mengkritik Anda, sadarilah waktu itu adalah waktu emas di mana Anda bisa meneladani sikap Kristus. Dalam hal apa? Next PowerPoint. Nah, dalam hal ini saudara. Filipi 2 ayat 1 berkata seperti ini. Ya, sahabat-sahabatku di rumah boleh perhatikan. Jadi, perhatikan. Karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada lagi apa? Ada penghiburan kasih. Ada apa lagi? Ada persekutuan roh. Ada apa lagi? Ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi ketika ada orang mengkritik kita, sadarkan diri kita, wah ini kesempatan emas nih untuk meneladani Kristus nih. Yang seperti apa? Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa dalam Kristus itu memang ada nasihat. Jadi orang yang mengkritik kita itu langsung ambil, wah ini nasihat baik ini buat saya. Amin ya. Nasihat baik ini. Ini masukan bagus ini. Haleluya. Lalu apa lagi? Penghiburan kasih, ini penghiburan ini. Langsung begitu berpikir ya. Berpikir kita di situ. Terus apa lagi? Lah ini kan kita satu roh di sini. Gak mungkin lah dia mengkritik saya untuk menjatuhkan saya, itu gak mungkin. Karena kita punya roh yang sama. Amin saudara. Dengan demikian kita meneladani sikap Kristus. Dan apa katanya? Ada kasih mesra dan belas kasihan. Bayangkan ketika kita dikritik orang, kita menganggap orang itu sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Orang itu sendiri sangat ingin kita ini lebih bertumbuh lebih baik. Itu akan membangun hidup kita lebih baik. Amin saudara yang kekasih. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara yang kasih. Ya, jangan cepat-cepat. Ini multimedianya terlalu pengen cepat pulang. Ada janji ya sama orangnya. Haleluya. Nah, yang ketiga saudara yang kasih. Pengkritik itu mungkin benar. Nah ini saya mau sampaikan di sini. Mungkin dia benar. Anda mungkin perlu berubah. Orang bijak akan menerima masukan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kadangkala saudara, kenapa kita tidak terima kita dikritik? Kenapa? Karena menurut kita pengkritik itu belum tentu benar. Iya gak sih? Iya gak sih? Kenapa sih lu ngerti-ngerti gue? Belum tentu lu bisa seperti gue. Kan begitu ya, bener ya? Gitu ya. Nah. Atau kamu hanya bisa berpendapat. Atau hanya bisa kasih kritikan tanpa solusi. Ah itu, kadang-kadang kita sudah langsung nangkis dulu tuh. Tang gitu. Jadi gak masuk dalam diri kita. Padahal sikap yang kita harus lakukan adalah apa? Ya mungkin saja dia benar ya. Nah kenapa kita suka ada di recording gini ya. Gini ini. Nanti kapan waktu kan hasilnya ini kan kita nonton kan. Nanti teman kita yang kasih masukan memang benar mungkin ucapan dia.
Seperti saya, om kalau khotbah setiap kali kebanyakan saudaranya katanya. Dikit-dikit saudara-saudara yang kekasih, sedikit saudaraku, sedikit-dikit saudaraku gitu kan. Sedikit saudaraku, banyakkan saudaranya om katanya. Jadi saya karena gak merasa udah capek juga saya khotbah, mana. Nontonlah videonya. Oh iya benar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Makin bagus gak hidup kita? Makin bagus. Saya dengan begini ini saya suka nonton khotbah saya sendiri loh. Oh ternyata suka ya, wajah saya terlalu tegang ya kan. Gestur tubuh saya terlalu. Jadi saya masih belajar terus. Nah kritikan itu pasti membangun kita. Haleluya ya. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi ibu kadang-kadang agak sukar ya terima kritikan dari suami ibu ya. Mami, ini terlalu asin mami gitu ya. Enggak, masa sih? Papa kali ini lidahnya lagi kurang bagus begitu. Di lain kali di rumah harus ada pengukur rasa asin bu. Kayak semacam apa itu yang dibikin di sini apa namanya? Termometer ya. Jadi ini termo asin namanya. Nih tuh sayang. Tuh kemarin kan cuma 0,5 sekarang 0,20. Sorry bukan 0,5 berarti ini sekarang 1,2. Udah lebih tinggi. Lama-lama aku darah tinggi kan gitu. Nah itu membuat kita lebih baik hidup kita. Jadi ambil satu sikap, wah mungkin dia benar nih. Berarti gua harus berubah. Iya. Amin saudara. Amin saudara. Karena memang begini, kita ini makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial yang tidak luput dari kekurangan. Kenal ibu sebenarnya Dorce Gamalama tahu? Kekurangan adalah milik kita. Kesempurnaan adalah milik Tuhan gitu ya. Itu perkataan beliau. Tapi menurut saya memang itu benar kok. Tidak selalu kita bisa benar. Dan orang bijak perhatikan. Pasti suka menerima masukan. Itu orang bijak. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Leo, yang selanjutnya. Jadi Amsal pasal 13 ayat 10 berkata begini. Ayo kita berdiri sebentar. Saya sudah selesai berkhotbah. Karena malam ini saya gak lama-lama. Karena habis ini kita ada rapat sedikit. Di Amsal 13 ayat 10 dia berkata begini. Baca 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat punya hikmat. Amin saudara. Apa bedanya orang pintar sama orang berhikmat? Orang pintar ada batasannya. Ya, ada batasannya. Tiba-tiba mentok juga dia. Tapi kalau orang berhikmat, dia mampu membuat jalan saat tiada jalan. Dia mampu memecahkan masalah yang sudah tidak mungkin terpecahkan. Itulah orang berhikmat. Makanya firman Tuhan berkata, keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Makanya kalau orang kritik kita, enggak, akhirnya pertengkarkan, ribut. Nah teman ini berpikir, gua ngomong ini sama lu supaya lu berubah lebih baik. Kita enggak. Lu mau kritik gua supaya lu ngejatuhin gue. Nah itu akhirnya ribut berantem. Tapi kalau kita menerimanya dengan baik, kita akan mendapat hikmat. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Engkau begitu luar biasa. Engkaulah Raja yang berhikmat. Engkaulah hikmat itu sendiri Tuhan. Malam hari ini kami belajar ketika orang mengkritik kami. Ketika orang berpendapat tentang kami. Menasehati kami. Biarlah kami bersikap yang benar. Sesuai dengan firman-Mu. Yang pertama tidak menanggapinya dengan marah. Yang kedua kami sadari itu kesempatan untuk belajar karakter Kristus. Yang ketiga kita harus mengetahui bahwa mungkin itu benar. Kita memang harus berubah. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami selalu memperlakukan sahabat kami yang pekritik kami sebagai teman. Supaya kami selalu menang dalam banyak hal. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah apa yang hamba bisa sampaikan. Berkatilah supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang maju. Yang lebih berhikmat ke depan Tuhan. Suami yang berhikmat,
istri yang berhikmat, anak-anak yang berhikmat, orang tua yang berhikmat, mertua yang berhikmat, mantu yang berhikmat. Kami semua pelayan-pelayan yang berhikmat. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada yang bawa pujian. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita terberkati, amin. Sebentar kita akan memberkati tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Dan doa persembahan kami serahkan kepada PDP Ben Pales. Amin. Kita mau angkat satu pujian kita bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga atas segala pengorbananmu. Ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Terima kasih jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita mau mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang dibawakan Ibu Gembala. Kami persilahkan. Ya, boleh ditampilkan untuk ibadah sepekan kita. Selasa, ini hari Rabu, Sabtu ada ibadah Yud, pemuda, anak-anak kita semua. Mari semangat untuk memuliakan Tuhan, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terus kita minggu juga ada perjamuan kudus di tempat ini. Terkhusus yang melayani boleh memakai baju putih hitam. Terus jemaat Tuhan yang di tempat ini juga memakai baju putih hitam. Kita akan melakukan perjamuan kudus di hari Minggu. Lalu teenager, kita kembali ibadah teenager anak-anak kita. Terus ibadah Selasa juga kita ada latihan. Minggu kita belum ada itu ya, sekolah minggu. Sekolah minggu kita masih diliburkan. Terus Selasa kita ada ibadah doa Selasa, terus latihan, setelah itu Rabu ibadah tengah minggu. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami telah selesai ibadah di tempat ini Bapa. Tuhan, seberapapun kami yang hadir, Tuhan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, mengurapi kami terus, Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk menerima
kritikan-kritikan orang-orang, masukan-masukan yang baik, baik yang buruk. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah sepekan kami Tuhan, ibadah Sabtu Pemuda kami Tuhan, anak-anak kami. Biarlah mereka terus semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau tambah-tambahkan jiwa lagi Tuhan, anak-anak pemuda kami, pemudi remaja Tuhan Yesus, semuanya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka Tuhan untuk bisa setia kepada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah Selasa Tuhan, hari Minggu Tuhan Yesus, ibadah raya, Minggu Raya kami, berkati ya Bapa. Tuhan Yesus yang menolong semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi. Tuhan Yesus juga berkati jemaat yang datang juga Tuhan, berkati Bapa. Cuaca kami berdoa tidak hujan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, prasarana yang kami pakai, alat-alat musik Tuhan, apapun Tuhan Yesus, multimedia, biarlah Tuhan Yesus yang menjamah, menolong Tuhan, supaya tidak ada gangguan Tuhan ketika kami beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, juga kami berdoa untuk ibadah Selasa kami Tuhan, ada doa puasa, biarlah Tuhan berkati juga Tuhan latihan kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, biarlah mereka mempersiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami belum tahu Tuhan, apapun permasalahan mereka, pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang menolong mereka Tuhan. Baik sakit penyakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik di kaum umas, kaum ibu, pemuda, remaja Tuhan, kaum bapak, semua mereka Tuhan Yesus dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, juga kami berdoa Bapa untuk lingkungan kami Tuhan, berkati ya Bapa, RT RW kami Tuhan Yesus, Rusun Pelamboyan, juga Pulau Harapan Indah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tolak segala virus-virus apapun Tuhan di dalam lingkungan kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan yang melingkupi kami Tuhan, yang menaungi kami, yang menjaga kami Tuhan dari segala penyakit yang berbahaya itu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami Bapa. Tuhan Yesus, Kau yang tahu Tuhan setiap semua pemerintahan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong semua pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau yang memberi roh takut akan Tuhan, menjalani Tuhan pekerjaannya dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Indonesia makmur sentosa ya Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan yang menaungi Indonesia, menyelamatkan Indonesia Tuhan dari virus corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau melalukan penyakit ini Tuhan Yesus. Kau menyembuhkan semua orang yang sudah terindikasi virus corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden kami juga Tuhan bersama wakilnya, biarlah Tuhan Yesus urapi hamba-Mu Tuhan, biar mereka juga bisa mengambil kebijakan Tuhan dalam mengenangani Indonesia ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin Tuhan yang Tuhan Yesus tolong Bapa, biarlah ada Tuhan, sudah ditemukan Tuhan vaksin itu, sehingga Indonesia pulih Tuhan dari virus corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, segera vaksin itu akan ditemukan saat ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya, doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau pulang, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setelah ibadah ini nanti kita ada rapat, biar Tuhan Yesus juga tolong kami semua, sehingga rapat yang kami bicarakan
boleh kami lakukan dengan baik dan inspirasi, hikmat dalam berbicara, baik rancangan-rencana kerja kami, Tuhan tolong. Terima kasih banyak Bapa. Aku mengucap syukur malam ini kepada seluruh hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian. Mulai dari WL, singers, pemusik, pemain tamborin, multimedia, kameramen, pengambil kolektan, pembaca pengumuman, pendoa syafaat, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Waktunya seluruh umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Kalau demikian jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari kau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah semua pekerjaanmu. Dibuat Tuhan hidupmu tetap naik dan bukan turun. Diangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, kita bersama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.